Saya hamba Allah mau tanya, bagaimana cara membuat akur keluarga besar? Keluarga besar saya selalu berantem dan tidak pernah akur. Dan setiap ada masalah selalu larinya ke saya. Namun mereka tidak ada rasa terima kasih, malah semakin merepotkan kami, ibarat dikasih hati minta jantung. Suami saya di awal masih memaklumi, tapi lama-kelamaan jengah juga dengan tingkah saudara saya. Ingin saya tinggal jauh dari mereka, tapi kami tidak tega dengan orang tua saya. Nanti kalau sakit siapa yang akan merawat orang tua saya? Karena keluarga besar saya tidak bisa diandalkan. Saya harus bagaimana Buya? Mohon petunjuknya. Begitulah hebatnya setan dan iblis dalam menggoda. Dengan pengalamannya yang panjang, mulai dari kakek kita Nabi Adam alaihissalam. Dia sudah jago dalam mengganggu untuk mengeluarkan orang berbuat baik dari kebaikan. Di antaranya modelnya ini. Kalau orang bantu saudara itu kan baik. Mestinya dia akan selamat, dia lalu masuk surga dapat pangkat tinggi. Akan tetapi setan gak senang kalau ada orang masuk surga. Gimana caranya orang yang sudah berbuat baik ini lalu nggak selamat bisa masuk neraka? Gimana caranya? Maka dibuat orang yang dikasih kebaikan itu nggak benar, nggak terima kasih, kurang ajar. Lalu yang semula dia tulus karena Allah, akhirnya gara-gara yang dikasih nggak terima kasih. Udah dikasih nggak tahu diri, setan sudah tepuk tangan tuh kan. Lu sama gue enak aja masuk surga kamu. Mbahmu musuhku kok, biarin. Mbahmu masuk surga tapi kamu harus masuk neraka sama aku, kata iblis. Jadi begitulah kadang gitu, setan itu memasukkan seorang hamba ke neraka bukan langsung kepada dia di sana. Anda itu sudah benar berbuat baik membantu saudara. Tapi rupanya gara-gara saudara tidak peduli lalu Anda mulai ngedumel. Lah ini setan tepuk tangan. Justru Anda lawan. Aku berbuat baik bukan karena sanjungan saudaraku. Aku berbuat baik karena Allah. Tetap aku lanjutkan. Begitu. Nah sekarang sudah senang tepuk tangan itu setan. Lalu Anda akan pergi. Setelah pergi tambah gembira tuh setan. Apa kebaikan yang hilang dari Anda? Anda tidak akan bantu lagi. Kemudian Anda tidak bisa mengabdi ke orang tua lagi. Wah hebat. Itu setan. Anda tidak boleh dengar. Maksudnya begini, kapan Anda berbuat baik, dimanapun berbuat baik, hati-hati. Godaan setan itu di sana, bukan di sini kadang-kadang. Setan itu kalau menggoda bermacam-macam pintu. Kalau orang disuruh stop berbuat baik, nggak bisa, dibiarin berbuat baik. Tapi dimasukkan riya, agar buat baik bukan karena Allah. Ujub. Kemudian itu adalah menyebut-nyebut kebaikan seperti itu. Sehingga orang disuruh berbuat jahat nggak bisa sama setan. Dia ngerti ya setan jangan suruh berbuat baik, tapi dikasih sebab. Orang direbut warisnya, itu kan mestinya masuk surga dia dengan kesabarannya mendoakan saudaranya. Cuman setan nggak mau. Saudaranya masuk neraka gara-gara merebut waris, yang direbut mestinya masuk surga karena kesabarannya. Cuman setan nggak mau. Dikasih marah. Ditampakkan yang merebut waris kelihatan mobilnya, kekayaannya, mulai marah. Enak-enak aja ngambil duit saya, kaya gombal kamu. Mulai dendam sampai istrinya diajak ngunjingin saudaranya, anaknya ditanamkan kebencian. Akhirnya apa? Yang masuk neraka yang rampok, yang ngambil harta saudaranya, lalu yang direbut itu mestinya masuk surga ikut marah. Karena marah dia masuk neraka, bawa istrinya ngajari benci, sampai anaknya diajarkan benci ke pamannya. Mutus tali silaturahmi, neraka semuanya. Maka Anda yang bertanya jangan mau dibisikin oleh syaitan bahwasanya Anda harus tetap berbuat baik. Jangan berbuat baik hanya karena ingin dibalas oleh saudara-saudara Anda. Nggak peduli, memang Anda tidak ingin balasan dari mereka. Teruskan berbuat baik. Sampai kapan? Sampai Anda mati atau dia mati atau tobat lalu berbuat baik semuanya. Yang penting jangan Anda menyerah itu, ya. Itu saja. Jangan, itu adalah godaan syaitan. Jangan sampai Anda pergi meninggalkan tempat tersebut hanya karena Anda menuruti seruan syaitan. Tapi kalau mungkin karena hajat, tetap saja dengan saudara berbuat baik, membantu. Kemudian juga dengan keluarga ibu juga tetap baik. Anda karena hajat Anda harus pindahlah. Tapi bukan karena menghindar dari hal yang demikian itu. Sebab kalau Anda pergi meninggalkan tempat karena tadi yang Anda sebutkan, berarti Anda bersama syaitan, bisikan syaitan. Allah